Apa sih perbedaan antara TEF dan bukan TEF pada sebuah power amplifier ya? Perlu diketahui ya, TEF dan bukan TEF itu perbedaannya di transistor finalnya ya. Intinya TEF itu istilah lainnya adalah 3 tingkat ya. Jadi setelah driver, output emitor itu masuk kepada basis transistor tingkat pertama. Output dari emitor tingkat pertama itu masuk ke basis tingkat kedua, dan tingkat ketiganya adalah transistor finalnya. Itu adalah TEF berarti ya. Intinya TEF itu berarti 3 tingkat. Sedangkan yang standar atau bukan TEF itu hanya 2 tingkat saja. Jadi output daripada transistor driver itu masuk kepada basis transistor tingkat pertama, sedangkan output emitor tingkat pertama itu masuk kepada basis transistor final. Ini hanya ada 2 tingkat kalau bukan TEF ya, seperti itu. Itu perbedaan yang sangat mendasar dari keduanya. Kelebihan TEF itu apa sih ya? Kelebihan TEF itu adalah cenderung lebih stabil. Jadi lebih stabil TEF dibandingkan dengan standar. Intinya seperti itu. Jadi kinerjanya lebih stabil dia. Kemudian yang kedua, konfigurasi emitor follower pada TEF memberikan kemampuan damping yang baik pada beban. Seperti itu. Jadi emitor TEF itu memberikan kemampuan damping yang baik pada beban, seperti itu intinya. Kemudian yang ketiga, konfigurasi emitor follower secara alami memiliki output impedansi yang rendah. Ini kelebihannya seperti itu. Kemudian TEF dapat memiliki pemindai arus yang rendah, yang berarti konsumsi daya yang lebih rendah dan lebih efisien energi. Jadi dayanya mengkonsumsi dayanya itu lebih rendah, seperti itu intinya TEF itu ya. Kemudian desain TEF dapat memberikan linearitas yang baik pada amplifier sinyal. Jadi sinyalnya lebih akurat lah, intinya seperti itu. Jadi kedistorsinya itu rendah, jadi dia itu sinyalnya lebih akurat. Itu adalah kelebihan daripada TEF. Faktor yang dapat mempengaruhi risiko kerusakan transistor final pada TEF itu meliputi apa saja, atau apa sih penyebabnya, atau yang menjadi penyebab transistor final TEF itu menjadi rusak ya. Satu, penyebabnya bisa jadi dari overheating. Jadi memang sangat over panasnya pada sebuah transistor final. Kemudian arus dan tegangan berlebihan. Ini ya. Jadi arus dan tegangannya bisa berlebihan, itu bisa merusak pada transistor final pada TEF ya. Kemudian ketidakstabilan desain. Ya, ini juga ya. Kemudian kualitas komponen itu memang tidak begitu baik. Itu bisa saja merusak pada transistor final atau transistor TEF tadi, seperti itu. Kemudian proteksi termal dan kelebihan beban. Ini. Jadi bisa saja kelebihan beban, apabila kelebihan beban bisa saja transistor finalnya itu menjadi rusak pada sebuah TEF. Itu biasanya penyebabnya itu sih ya, kalau kerusakan transistor pada TEF ya intinya. Terima kasih.